Halo teman-teman, semangat pagi. Udah jam 2, jadi aku live. Hari ini aku mau bahas tentang tips cepat supaya kita bisa menjadi senior manager di Oriflame. Nah, sebenarnya udah aku list ya apa-apa aja tipsnya, dan aku nanti akan sharing ke teman-teman satu per satu. Semoga sih nggak terlalu panjang ya. Sambil nunggu, coba teman-teman komen kalian asalnya dari mana, udah jadi member Oriflame atau belum. Nanti video ini boleh teman-teman share ke mungkin yang udah punya member. Kalian boleh share juga. Jadi bukan di Oriflame itu bukan kita sendiri yang jadi senior manager, tapi kita juga mau member kita juga jadi senior manager ya teman-teman. Oke, jadi aku mulai ya. Jadi semangat pagi semuanya. Aku belum bisa lihat komen nih. Kok nggak bisa lihat komen ya? Bentar ya. Teman-teman coba komen dong biar aku tahu aku bisa lihat komen atau enggak. Aku tes sih bisa ya. Semoga yang nonton ini udah pada jadi member ya. Yang belum jadi member juga nggak apa-apa. Ya, ini sekedar pengetahuan aja. Ya, siapa tahu teman-teman terinspirasi untuk jadi member Oriflame. Nah, jadi pertama-tama teman-teman ya, aku tuh dulu gabung Oriflame itu bukan yang yakin banget, enggak ya. Jadi aku waktu gabung itu aku memutuskan untuk gabung itu karena satu, aku penasaran banget kenapa sih kok mereka bisa gitu loh, karena aku udah googling cukup lama ya pakai terakota, ultra terakota. Terus aku penasaran banget. Aku tuh tipe orang yang nggak boleh lihat sesuatu yang baru, yang belum pernah aku kerjakan, atau yang belum pernah aku pegang, yang belum pernah aku lihat. Itu aku tipe orang yang penasaran teman-teman. Jadi waktu gabung Oriflame, aku tuh karena penasaran. Jadi bukan karena aku yakin atau udah percaya banget sama Oriflame, enggak. Jadi aku bermula start Oriflame itu dengan rasa penasaran. Nah, teman-teman, ternyata rasa penasaran ini bagus ya. Ternyata bagus, teman-teman. Kenapa? Karena setelah join, rasa penasaran itu kayaknya langsung meledak gitu loh. Meledak kenapa? Setelah join, aku langsung belajar, mau belajar. Kalau teman-teman memulai Oriflame dengan rasa nggak ada rasa penasaran, teman-teman pasti setelah join ya kayak gitu aja, nggak ada rasa ingin tahu tentang produk Oriflame, nggak ada rasa ingin tahu tentang apa sih yang mereka kerjakan gitu loh. Misalnya kalian punya upline yang udah ngajak kalian gitu kan. Nah, kalau kalian penasaran, pasti setelah join kalian pengen tahu upline aku tuh kerjain apa gitu loh. Jadi itulah modal aku ya, modal awal aku, rasa penasaran. Itulah yang membawa aku sampai sekarang. Nah, dari penasaran aku belajar, teman-teman. Jadi tips pertama adalah belajar. Jadi teman-teman tumbuhkan rasa penasaran dan ingin tahunya tentang Oriflame, tentang produknya, tentang apa yang dikerjakan sama upline, apa yang mesti aku kerjakan, itu kalian tumbuhkan, lalu kalian belajar. Belajarnya apa? Satu, harus belajar namanya success plan dan belajar produk, teman-teman. Tahu nggak sih dulu tuh jarang banget ada training online tentang produk ya teman-teman ya. Dulu kalau training itu kan lebih banyak offline-nya ya, ke kantor. Sedangkan aku di Pontianak tidak ada kantor. Jadi aku mulai belajar produk itu dengan cara aku buka katalog, teman-teman. Ya. Nah, waktu itu aku belum punya katalog. Tahu nggak sih kalau kita jadi member, kita kan bayar daftar, lalu kalau dulu tuh ada dikirimin namanya starter kit. Starter kit itu isinya katalog plus buku manualnya. Nah, tahu nggak sih, aku daftar bayar itu 1 bulan baru datang starter kitnya. Jadi benar-benar aku belajarnya tentang success plan itu setelah starter kit aku nyampe, teman-teman.
Tapi aku nggak nunggu starter kitnya nyampe ya, aku itu order dulu katalog sendiri. Nah, aku order katalog, waktu itu ordernya 20 ya, 20 katalog. Karena disuruh upline aku, kamu order ya 20 katalog, nanti bisa untuk jualan. Ya aku dengar aja teman-teman, aku ikutin. Dan pertama kali aku buka katalog tuh aku bingung banget ya, apaan ini kok produknya banyak banget ya. Karena dulu itu belum ada versi katalog online, atau bener-bener aku belum tahu ada yang online. Jadi aku ngandalin buku ini, aku buka satu persatu, terus aku bingung teman-teman. Nah, jadi awal-awal itu aku belajar produk, aku tuh buka ya. Ini apa sih? Aku nggak tahu tender care itu apa, teman-teman. Ini namanya tender care. Terus di sini aku baca ini satu persatu, aku baca. Dan di sini kan kadang kalimatnya itu kan sangat baku dan sangat resmi. Jadi itu aku belajarnya pelan-pelan produknya. Hari ini belajar beberapa produk gitu kan, malam aku buka lagi katalog, aku belajar lagi produknya. Dulu malahan aku nggak kepikir belajar di website, padahal belajar di website juga ini ya lengkap. Aku belajarnya dari katalog, dari sini. Nah ini yang mesti kita baca kalau kita mau belajar produk Oriflame. Jadi nggak mesti harus ikut training. Training itu justru kalau menurut aku ya, training tentang produk, kalau itu semua ditrainingin dalam satu training, justru itu tidak detail. Yang detail justru di katalog, teman-teman. Ya, jadi belajar dulu success plan, belajar dulu katalog. Itu tips yang pertama, ya. Tips yang kedua adalah teman-teman tanya ke upline-nya, ada grup untuk belajar atau enggak. Ya, kalau dulu aku tuh upline aku punya grup Facebook. Jadi aku setelah udah masuk ke grup Facebook itu, aku belajar teman-teman ya. Belajarnya gimana? Kalau Facebook itu kan kita masuk ke grup ya, ada postingan-postingannya kan. Nah, itu aku belajar satu persatu, aku scroll. Jadi aku scroll, lalu aku buka album-album fotonya ya. Album foto kan biasanya ada ya, di foto kan ada tulisannya. Pokoknya aku baca, aku buka lagi videonya ya. Aku buka video, aku baca, aku nonton teman-teman. Walaupun dulu nggak banyak video ya. Dulu nggak banyak video, cuma ada postingan-postingan. Aku baca. Satu grup aku baca teman-teman. Kalau punya 2 grup aku baca. Sampai rasanya aku udah selesai baca grupnya ya, aku buka Facebooknya upline aku. Misalnya teman-teman punya upline yang aktif ya, yang aktif banget, upline senior manager ataupun upline director ataupun level ke atas, teman-teman buka Facebooknya, kalian baca apa yang dia post di sana, kalian buka foto-fotonya, foto-foto sampai foto lama itu kalian buka teman-teman, kalian pelajarin. Belajarnya apa? Belajar pengalaman mereka. Ya, jadi itu yang aku lakukan banget dulu teman-teman ya. Saking aku tuh penasarannya tuh tinggi. Ya, jadi belajar di grup upline. Itu mau langsung digunakan atau enggak, atau belum digunakan nggak apa-apa. Yang penting kita pelajarin dulu. Kita oh gini, oh kayak gini, oh ternyata kayak gini ya. Jadi itu modal pertama kalau teman-teman mau cepat jadi senior manager. Jadi aku yang nggak tahu apa-apa tentang Oriflame, aku yang nggak tahu apa-apa tentang produk Oriflame, aku bisa teman-teman. Karena apa? Karena aku belajar. Ya. Yang ketiga, harus mau praktek. Ya, praktek ini susah-susah gampang ya teman-teman ya. Kalau kita belajar di grup, ada yang penting kita catat, lalu kita besok paginya praktek. Misalnya teman-teman belajar tentang jualan gitu kan. Oh, jualan tuh harus kayak gini. Misalnya jualan itu harus mau pakai produk. Nah, teman-teman mau nggak mau, karena itu sudah terbukti, itu sudah masuk training, artinya itu sudah terbukti. Kita harus mau praktekin, berarti aku harus pakai produk dulu. Produk apa sih yang bisa aku pakai? Nah, teman-teman buka katalognya. Kalian harus cari produk yang bisa kalian pakai. Kalau misalnya dari semua produk nggak ada yang mau kalian pakai, aku pastikan teman-teman nggak bisa sukses di Oriflame. Yang masak ya, kalian buka warung gitu kan, kalian buka warung ada jual minyak, beras, dan lain-lain, sabun, sampo ya, warung kan kayak gitu ya, serba ada semuanya. Tapi kalian merasa barang yang aku jual itu nggak ada yang
aku bisa pakai. Gak ada yang mau aku pakai. Ya kan gak mungkin teman-teman. Kalian perlu beras, kalian perlu sabun, perlu sampo, kalian perlu minyak goreng. Ya kan tinggal kalian beli di toko kalian, bener nggak? Ya kan, sama di Oriflame juga sama, kita punya tokonya nih, ya, produk-produknya semua tuh yang bisa kita pakai, yang bisa ya teman-teman, yang bisa kita pakai. Tapi kita mau pakai atau enggak? Kalau teman-teman merasa mau sukses di Oriflame, kalian harus coba pakai produk Oriflame. Ya, pilih aja yang harganya terjangkau buat teman-teman. Ya, hitung harga membernya berapa. Ya, jadi jangan merasa kalian mau mengambil keuntungan dari Oriflame, mau menghasilkan uang dari Oriflame, tapi teman-teman nggak mau beli produknya sama Oriflame. Itu kan nggak cengli banget teman-teman ya, nggak adil banget kalau menurut aku. Kalau kita mau sukses di satu tempat tapi kita nggak mau pakai produk dari perusahaan itu. Ya, jadi inilah prakteknya. Kalau misalnya teman-teman belajar tentang cara merekrut, ya, cara ngajak orang. Oh ya, si leader ini ngajarinnya aku harus bikin list nama, aku harus branding, ya, aku harus berani untuk menawarkan, berani untuk cerita ke orang. Ya teman-teman praktekin, jangan hanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Ya, kebanyakan tuh kayak gitu, rajin ikut training tapi nggak praktek, itu sia-sia teman-teman. Ya, itu yang ketiga ya, praktek terus, jangan menyerah, jangan berhenti. Itu 3 ini ya, penting banget teman-teman. Yang keempat, rajin ikut training. Ya, di grup kalian pasti sudah ada trainingnya. Tanya ke upline ada nggak sih training, aku pengen belajar lagi gitu loh. Teman-teman kalau ada training, upline pasti kasih tahu jadwalnya ke kita, ya, mau itu di grup ya atau dia japri kita. Nah itu teman-teman harus rajin ikut training, walaupun trainingnya tuh udah berulang-ulang terus, nggak apa-apa teman-teman, karena setiap training tuh pasti ada aja satu kalimat yang bisa membuat kita jauh lebih sadar ataupun jauh lebih semangat. Ya, nggak mungkin dong 1 jam training ya, misalnya si upline kita atau leader kita dia cerita selama 1 jam, kalian bisa nangkap semua. Nggak mungkin teman-teman. Dari misalnya 10.000 kalimat yang terucapkan di dalam 1 jam itu, gak mungkin 10.000-nya kalian bisa ingat semua, ya kan? Nah, jadi kita palingan cuma ingat 5-10 kalimat, itu pun udah banyak banget. Jadi setiap training ingat 5 kalimat, setiap training yang kedua ingat lagi 5 kalimat. Jadi kita butuh banget ikut training, rajin ikut training teman-teman. Ya, itu yang keempat ya, rajin ikut training. Yang kelima ya, harus punya prinsip. Aku tuh punya prinsip kayak gini. Semakin besar yang aku mau, maka usahaku harus jauh lebih besar. Bila perlu 2 kali lipat. Kalau misalnya teman-teman mau dapat 500.000 dari Oriflame, kalian nggak cuma usahanya tuh untuk dapat 500.000, enggak. Tapi usahanya harus 2 kali lipat. Ini tuh kenapa kayak gitu? Karena di dalam usaha kita pasti ada yang gagal, pasti ada yang nggak bisa, pasti ada yang tersendat, ya kan? Jadi kita harus punya cadangannya, teman-teman. Kayak misalnya jahit baju deh ya. Nggak tahu kalian pernah jahit baju atau enggak. Nah, jahit baju itu kan misalnya kainnya ya, ini kain 2 sisi, ya kan? Kita jahitnya itu nggak jahit pas-pasan di sini loh teman-teman. Jahit baju tuh nggak pas-pasan di sini, harus lebih ke dalam. Karena dia harus ada sisa cadangannya. Biar apa? Biar ketika dibuka, dibalikin, dia tuh jahitannya tuh akan nempel kayak gini. Ya. Nah, sama kita di Oriflame juga sama. Kalau teman-teman mau dapat sesuatu hasil, mau itu 500.000, mau itu 1 juta, 5 juta, teman-teman harus melakukan usahanya itu 2 kali lipat. Ya, contohnya kayak gini. Teman-teman mau jualan ya 2 produk hari ini. Mau dapat, misalnya kalian mau jual hand cream ini 2 biji, teman-teman.
Jangan cuma nawarin 2 orang ya, minimal teman-teman harus nawarin 4 orang minimal ya, minimal banget ya. Jadi itu namanya usaha lebih. Kalau mau jual 10 berarti harus nawarin 20 orang, 2 kali lipat teman-teman. Jadi jangan merasa teman-teman udah kerjain aku udah tawarin 2 orang kok, aku pengen jual dua biji aja, jadi aku tawarin 2 orang. Nggak cukup, nggak akan cukup teman-teman ya. Seperti yang aku bilang, kita harus punya cadangan, karena mungkin kita tawarin orang itu nggak mau, mungkin dia merasa nggak butuh, mungkin dia lagi sibuk nggak sempet balas kita ya. Jadi kita nggak bisa nunggu ya kan. Jadi kita harus berusaha lebih lah intinya. Itu prinsip aku ya teman-teman ya. Yang keenam, jadikan Oriflame sebagai pekerjaan dan salah satu prioritas kita. Waktu aku awal-awal ngerjain Oriflame teman-teman, prioritas utama aku adalah anak ya. Padahal waktu itu aku ada ART dulu, awal-awal join Oriflame aku ada ART. Jadi aku fokus ke anak ya. Aku nggak fokus untuk ngurus rumah gitu kan, untuk bersih-bersih enggak waktu itu. Nah, jadi ketika aku join ya, aku menjadikan Oriflame salah satu prioritas aku juga. Jadi nggak bisa namanya anak, ya udah anak dulu gitu kan. Oriflame-nya nanti tunggu ada waktu. Nggak bisa kalau aku ya dulu ya. Oke, sekarang prioritas aku adalah anak dan Oriflame. Berarti aku harus membagi waktu aku untuk anak dan Oriflame aku. Anak kapan, Oriflame kapan ya. Jadi misalnya anak lagi jam makan, jam mandi, jam main, ya udah itu waktu aku untuk anak. Tapi ketika anak aku tidur ya, dulu kan masih bayi banget ya, bayi banget kan banyak tidurnya ya. Berarti aku harus Oriflame. Ya, jadi itulah bagi aku Oriflame adalah prioritas aku. Kenapa? Karena aku mau sukses di Oriflame. Nggak bisa namanya mau sukses tapi teman-teman menomor sekiankan Oriflame. Ya Oriflame nanti aja lah, nanti malam lah gitu loh. Nantilah, tunggu ada waktu 1 jam atau 2 jam aku baru ngerjain Oriflame. Ya, besok aku baru ada waktu ngerjain Oriflame. Ya, atau bulan depan deh aku baru ngerjain Oriflame. Itu namanya udah menomor sekiankan Oriflame. Jadi nggak bisa teman-teman ya. Kalau mau cepet jadi senior manager, bangun tidur mikirnya selain anak, selain prioritas utama kalian, itulah Oriflame ya. Bangun tidur ya, kalau aku bangun tidur aku udah cek HP, Oriflame ku gimana, bisnis aku gimana, hari ini maunya apa gitu loh. Ya anak mah udah otomatis ya, kalau anak itu kan udah pekerjaan utama, jadi udah nggak terlalu butuh gimana karena udah tahu step-stepnya. Kalau di Oriflame kan waktu itu baru mulai baru mencoba untuk serius di Oriflame gitu kan. Berarti aku harus luangin waktu aku. Hari ini aku mau kerjain Oriflame itu di jam berapa aja, teman-teman sudah harus setting. Nah itulah menjadikan Oriflame prioritas nomor 6 ya. Nomor 7 sekarang ya adalah tentang diri kita teman-teman ya. Nomor 7 penting juga nih, yaitu berpikir positif ya. Jadi ini tuh hal yang sebenarnya mudah tapi sangat jarang kita lakukan. Teman-teman kalau menghadapi masalah biasanya tuh fokusnya ke masalahnya. Misalnya, aduh aku nggak ada waktu nih ngerjain Oriflame, sibuk banget nih, anak aku rewel nih, dan itu pokoknya. Nah teman-teman, ketika kita punya masalah, entah itu masalah dengan anak kita, mungkin anak kita sakit, atau pekerjaan di luar Oriflame kita ada urgennya, itu sebenarnya adalah kendala teman-teman, hambatan yang menghambat kita tuh mau maju gitu, mau maju ada penghalang, mau maju lagi ada penghalang gitu kan. Nah itu jangan dipikirin. Kalau aku ya teman-teman ya, anak sakit, oke, aku terima anak aku sakit ya, masalah tuh harus diterima. Masalah kalau kalian nggak terima, kalian akan pikirin terus masalahnya. Jadi ketika ada masalah, teman-teman terima, lalu kalian cari solusinya
Dengan mencari solusi, dengan terima lalu mencari solusi, aku yakin teman-teman akan terus berpikir positif. Ya, misalnya Oriflame-nya udah nawarin ke 10 orang, 20 orang, yang mau baru 1 orang, 2 orang. Nah, teman-teman biasanya tuh ya suka berpikir kayak gini, baru 1 orang nih yang mau, baru 2 orang nih yang mau, yang lain tolak gitu kan. Itu adalah artinya teman-teman berpikirnya tuh nggak positif, baru 1 orang. Ya, kalau aku teman-teman ya, aku juga ngalamin kok, ya ngalamin nawarin ke 10 orang ditolak semua. Ya, nawarin 20 orang, 1 orang aja yang mau, sama teman-teman, hitungannya tuh kayak gitu, sama. Tapi aku mikirnya adalah oke, terima dulu, oke, ya oke, mereka menolak aku, nggak apa-apa. Sekarang solusi aku adalah aku cari lagi orang baru. Jadi selalu mencari solusi. Maka teman-teman tuh tidak akan sempat untuk berpikir yang negatif. Ya, ini ya tips dari aku. Jadi kalau ada masalah, hambatan, terima dulu. Kalau udah terima, baru cari solusinya. Jadi kalau ada masalah apapun, teman-teman selalu dalam pikirannya adalah oke, ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, nggak apa-apa kok. Jadi kalau misalnya ada member yang tiba-tiba hilang, oke, nggak apa-apa, aku cari lagi yang lain. Itu aja yang membuat aku tuh selalu berpikir positif, teman-teman. Yang ke-8 adalah lakukan yang bisa kita lakukan. Yang belum bisa kita lakukan, nggak apa-apa, itu nanti gitu loh. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang ya lakukan sekarang, jangan ditunda, intinya kayak gitu. Dan misalnya teman-teman pikirnya aku belum bisa, ya belum bisa, tapi kan kalian bisa belajar, kalian bisa nanya gitu loh, kalian bisa nanya ke upline ini gimana caranya. Nah, ketika udah nanya ya praktekin, karena itu yang bisa langsung kalian lakukan. Jadi jangan teman-teman tuh berpikir terlalu jauh, ya kayak peribahasa, ya apa sih, semut yang jauh kelihatan, aku lupa ya peribahasanya gimana. Semut yang jauh tuh kelihatan, tapi gajah yang di depan mata tuh nggak kelihatan. Ya sama loh kayak kita ngerjain Oriflame, ya kita tuh lihatnya jauh banget. Aku mau jadi senior manager, aku mau jadi SM, aku mau dapat tiket base, ya itu tuh jauh teman-teman, jauh. Yang perlu kalian lakukan sekarang adalah apa sih yang di depan mata aku. Misalnya level 6%, ya level 3%, level 9%, itu kan di depan mata. Yakinlah kalau teman-teman udah kerjain yang di depan mata ini, yang bisa kita kejar sekarang, teman-teman gak bakalan merasa SM itu jauh. Ya, jadi SM itu memang beberapa step ke depan, tapi yang di depan mata kita tuh dikerjain dulu, teman-teman. Kayak misal bulan ini ada mesin kopi gitu kan. Nah, mesin kopi ini dikejar dulu, dapat dulu, karena ini yang paling dekat, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kejar dulu. Jadi itu yang aku lakukan, ya. Jadi aku nggak mikirnya, aduh aku belum bisa ini nih, ya belum bisa itu, belum bisa edit video, belum bisa bikin TikTok, belum bisa edit testimoni, ya nggak pikir seperti itu teman-teman. Aku mikirnya apa sih yang bisa aku kerjakan sekarang. Aku bisa live, aku ada waktu live, oke, aku live gitu loh. Ya aku ada sempat waktu untuk ngajak downline aku ketemu, ya aku ngajak dia ketemu. Aku ada waktu untuk ngechat prospek, ya tambahan prospek, aku ngechat teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya mikirnya kejauhan, enggak ya. Jangan overthinking. Itu yang ke-8. Yang ke-9, jangan membebani diri sendiri, teman-teman. Ya, SM teman-teman jadi terbebani, itu nggak bagus juga, ya. Jadi teman-teman jangan membebani diri sendiri dengan target yang tinggi, tapi kalian mikirnya kejauhan, ketinggian, dan kalian nggak kerjakan yang di depan mata, jadinya kalian beban. Nah, beban ini yang bikin kita nggak happy ngerjain Oriflame. Padahal Oriflame itu ngerjainnya happy banget, teman-teman. Kenapa? Bagi aku ya, Oriflame, aku bisa sharing apa yang aku mau
ceritakan gitu loh. Aku misalnya aku pakai body cream ini ya, body cream Mil Erhani selalu aku pakai ketika aku merasa kulit aku udah kering gitu kan, terus ada yang gatal-gatal aku pakai. Nah, kalau aku nggak ngerjain Oriflame, mungkin aku nggak kepikiran mau cerita ini. Tapi karena aku kerjain bisnis Oriflame dan aku pakai ini produk dan ini cocok, jadi aku mau cerita gitu loh. Dan bagi aku tuh bisa mengeluarkan kata-kata, mau ada yang baca atau denger, ya ada yang bakalan baca dan ada yang bakalan denger. Aku tuh merasa happy, ya bisa memberikan manfaat buat orang, ya informasi bagus buat orang, itu aku happy teman-teman ya. Tapi mungkin teman-teman mikirnya, aku nggak ada yang mau denger, nggak ada yang mau baca ya. Itu juga terjadi sama aku dulu awal-awal gabung Oriflame, sama teman-teman, nggak ada yang mau denger, nggak ada yang mau baca. Tapi makin lama makin ada, karena kita punya member ya, kita merekrut, kita sering cerita, orang terinspirasi, jadinya makin lama makin ada, banyak yang mau baca. Jadi jangan merasa terbebani teman-teman ya, happy aja. Kayak misalnya teman-teman jualan ditolak, ya udah terima gitu kan. Kalau terima kalian nggak akan terbebani ya, selalu bilang oke, nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa itu beneran ampuh banget buat aku teman-teman. Mau itu badai apapun, hujan sebesar apapun di Oriflame, dalam hati aku selalu bilang oke, nggak apa-apa. Sampai ada downline yang memutuskan untuk berhenti, aku bilang oke, nggak apa-apa ya, aku bisa terima, dianya nggak bisa terima. Nah itu yang ada miskomunikasi kayak gitu ya. Padahal aku merasa aku terima dia nggak mau ngelanjutin Oriflame lagi, nggak apa-apa gitu kan, karena kan aku juga nggak bisa maksa. Tapi ada yang malahan nggak bisa terima karena aku bilang nggak apa-apa ya. Itu yang ke-9. Yang ke-10, teman-teman mau berkorban. Jadi berkorban apa aja sih di Oriflame ya? Bagi aku sih yang paling penting adalah berkorban waktu teman-teman ya. Mungkin ada waktu untuk leha-leha ya, ada waktu untuk ngopi, ada yang waktu untuk ngeteh, ada waktu untuk main-main gitu kan. Itu dikorbanin ya. Nah, nggak ada orang sukses yang senang-senang dulu, nggak ada teman-teman. Semua pasti mereka mengorbankan waktu mereka dulu. Bahkan banyak kok yang di luar Oriflame mereka juga cerita, tahu nggak sih, aku tuh dulu sampai tidurnya cuma sekian jam, malam-malam masih berusaha untuk belajar. Apalagi di luar Oriflame banyak yang mereka tuh nggak punya mentor teman-teman, harus cari tahu sendiri semuanya. Dan mereka aja seperti itu gitu kan. Nah kita di Oriflame udah siap semuanya, udah ilmunya siap ya, tempat konsultasinya juga udah siap gitu kan, nggak perlu bingung. Nah itu teman-teman coba korbanin waktunya ya. Mungkin teman-teman merasa, buat apa aku korbanin waktu, aku bisa punya waktu sama keluarga gitu kan, aku punya waktu juga dong untuk me time. Nah itu boleh teman-teman, me time boleh, quality time dengan family boleh, tapi diatur waktunya. Misalnya di weekend teman-teman mau family time, oke, 2 jam, 3 jam. Ya nggak mungkin dong family time seharian, ya bosen juga gitu kan. Jadi kayak aku selalu atur waktu. Waktu untuk anak-anak adalah waktu untuk anak-anak. Waktu untuk kerja adalah waktu untuk kerja. Waktu untuk family time aku juga punya teman-teman. Waktu untuk me time aku sendiri aku juga punya. Jadi memang harus diatur waktunya. Jangan sampai kita itu udah nggak bisa atur waktu, merasa nggak ada waktu, terus masalahnya tuh nggak ada pengorbanan waktu. Jadi korbaninlah waktu sekian jam ya dalam sehari untuk ngerjain Oriflame. Waktu itu penting banget. Jadi bukan modal duit yang penting ya kan. Di Oriflame tuh bukan modal duit teman-teman, modalnya tuh modal waktu ya. Udah dikasih gratis sama Oriflame ilmunya, terus daftarnya, terus nggak perlu stok barang, udah dibantuin banget sama Oriflame ya. Yang perlu kita korbankan itu hanya waktu kita.
Dan itu bukan korbanin buat Oriflame, tapi korbanin buat diri kita sendiri. Nah, kadang itu yang membuat kenapa orang bisa cepat dan kenapa orang lama menjadi senior manager itu di korban waktunya itu. Ya, jadi 10 tips ini yang bisa aku bagiin ke teman-teman. Semoga ini bisa membuat kalian tuh lebih cepat jadi senior manager. Jadi senior manager itu bukan soal pintar rekrut ya, pintar membina tim, pintar jualan, enggak. Orang pintar belum tentu sukses, tapi orang tekun, orang ulet, orang yang punya usaha maksimal, orang yang punya dedikasi buat kerjaannya, itulah orang sukses, teman-teman. Jadi bukan soal dia itu pintar, bukan ya. Pintar merekrut itu penunjang, pintar membina itu penunjang, pintar jualan itu penunjang, tapi balik lagi ya, dalam prosesnya apakah dia selalu berpikir positif, apakah dia punya banyak waktu untuk ngerjain Oriflame, apakah dia itu mau praktek terus, apakah dia rajin ikut training ya, rajin jual pintar jualan, pintar rekrut, pintar bina. Kalau tambah dia rajin ikut training, itu bakalan jauh lebih bagus teman-teman hasilnya ya. Jadi itulah ya yang menurut aku penting banget ketika teman-teman mau cepet naik level di Oriflame ya. Waktu, pikiran positif, prinsipnya, lalu apalagi prioritasnya, lalu belajarnya ya. Jangan sampai ada yang miss ya. Kalau udah miss biasanya sih udah akan ada tersendat-sendatnya ya. Udah rajin training, udah jago rekrut, jago bina, kenapa sih belum bisa naik level ya? Itu ada lagi penyebabnya teman-teman ya. Aku juga nggak bahas di sini, dan aku cuma bahas ya 10 tips yang bisa aku bagiin ke teman-teman supaya teman-teman cepat menjadi senior manager. Senior manager, ingat senior manager itu ya beberapa langkah. Misal teman-teman baru mulai nih 0%, ya 7 langkah ke depan ya. Tapi ya mau jauh itu jauh, mau deket itu deket teman-teman ya. Tips aku, kerjakan dulu yang di depan mata ini teman-teman. Mesin kopinya dikejar ya. Habis itu ada level 3% dan level 6% dikejar dulu. Kalau udah bisa, teman-teman bakalan 1 langkah lebih maju, 1 langkah lebih maju ya. Jadi bukan senior manager itu jauh banget, enggak ya. Dulu aku jadi senior manager itu 5 bulan. Aku enggak planning itu 5 bulan sebenarnya, tapi yang aku lakukan ya aku kejar level-level sebelum senior manager ini ya. Jadi harus punya apa sih, kalau kita udah jadiin Oriflame prioritas, pasti kita akan jadiin success plan itu prioritas teman-teman ya. Oke, bulan lalu misalnya bulan lalu aku 3%. Bulan ini berarti prioritas aku adalah bulan ini aku harus 6%. Ya, level itu kan harus naik ya. Harus naik supaya bisa makin maju. Kalau teman-teman nggak, levelnya itu nggak naik ya nggak bakalan maju gitu. Oke, aku barusan mesin kopi aku udah sampai. Sekalian aku unboxing. Ini boxnya. Ini ya, ada khusus ulang tahun Oriflame ke-35. Nih. Aku udah lama ya, beberapa bulan ini udah nggak minum kopi, tapi ini tetap aku kejar karena suamiku minum kopi. Nah, ini 150 poin aja teman-teman harus dapet. Kalau kalian nggak dapet ini ya gimana ya? Gimana bakalan bisa jadi SM? Nah, kalau yang udah dapet, teman-teman kejar di atasnya ini tuh apa ya? Misalnya di atasnya ini tuh 200 poin gitu kan. Ini kan 150. Nah, kalian kejar yang 200 poinnya bisa dapat bisnis kelas lagi. Kalau udah 200 poin, 3%, kejar lagi 6%. Jangan pernah berhenti. Ngerjain Oriflame ya, aku hampir 5 tahun, aku tidak pernah berhenti sama sekali teman-teman. Ya, aku selalu konsisten kerjain. Makanya teman-teman boleh scroll Facebook aku ya. Dari
hari ini sampai tahun 2016 tanggal 3 Mei, mungkin 5 Mei ya aku mulai posting di Facebook, itu nggak pernah ada satu hari pun kosong mengenai Oriflame. Jadi aku selalu cerita tentang Oriflame. Ya, ini tekonya. Oh, ini bahannya keramik loh teman-teman, jadi bukan plastik ya. Nah, ini lucu banget. Nah, ini untuk masukin kopinya kalau nggak salah ya. Ya, ada sendoknya juga. Nih, masukin kopi, air panasnya masuk kemana sih? Nggak salah ini ya. Ini nanti dia bisa mendidih dan baru keluar kopinya dari sini. Ya, jujur aku tuh udah lama banget pengen punya ini waktu aku masih minum kopi. Tapi waktu udah nggak minum kopi aku nggak pengen lagi. Ternyata masih dikasih Oriflame. Dan teman-teman perlu tahu, hadiah Oriflame itu nggak ada yang pernah sama teman-teman. Ya, jadi aku udah setiap bulan bisa dibilang dapat hadiah Oriflame dan itu nggak ada yang sama. Dan kalau teman-teman nggak dapat mesin kopi ini, kalian nggak bakal ada kesempatan untuk dapat ini lagi di bulan-bulan berikutnya, gitu loh. Jadi kita harus kejar setiap hadiah dari Oriflame. Ya, harus kalau teman-teman mau sukses di Oriflame. Ya, kalau nggak mau sukses di Oriflame ya nggak harus kejar. Ya, jadi ini bukan paksaan, tapi ini butuh dari diri kita sendiri. Kalau kita mau jadi senior manager, ya kejar teman-teman. Kalau nggak mau jadi senior manager ya nggak usah kejar. Jadi nggak ada yang paksa-paksa ya. Jadi upline kita juga nggak paksa ya. Aku juga nggak dipaksa upline. Aku nggak dipaksa sama suamiku, nggak dipaksa sama papa mamaku juga. Apalagi dipaksa sama anakku, enggak ya. Dulu enggak. Tapi sekarang aku dipaksa. Aku dipaksa sama anakku teman-teman. Ya, dipaksa sama anakku dalam arti mereka tuh suka banget jalan-jalan gitu kan. Dan mau nggak mau aku harus dong ya, aku harus kejar dong penghasilan yang lebih lagi dari Oriflame supaya bisa bawa mereka jalan-jalan. Ya, supaya bisa dapat tiket gratis dari Oriflame kemanapun. Jadi aku bisa bawa anak-anakku jalan-jalan. Ya, jadi memang butuh paksaan ya. Kalau awal-awal aku paksa diri aku sendiri. Ya, tapi sekarang ya anak-anak aku yang memaksa diri aku untuk kerja lebih banyak, mendapatkan income lebih banyak dari Oriflame. Ya, jadi kalau teman-teman baru merasa dipaksa siapapun, ya paksalah diri sendiri. Ya, oke. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Video ini boleh di-share, boleh nggak juga di-share, terserah teman-teman. Ya, di sini tuh semuanya fleksibel. Ya, oke teman-teman, bye-bye. Terima kasih. Ini ya harus dapat ya.